Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga kita tetap sehat dan semangat dalam belajar. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang Prodi Manajemen S1. Di sini kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Asep Saifullah, ada teman saya Adela dan Bri Delita. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Perekonomian Terbuka, di mana presentasi kali ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Jamaluddin selaku dosen pengampu teori ekonomi makro. Baiklah, langsung saja kita buka presentasi kali ini. Pengertian perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, sektor ekonomi dibedakan menjadi 4 golongan, yakni golongan rumah tangga, golongan perusahaan, golongan pemerintah, dan luar negeri. Nah, perekonomian terbuka yakni di mana sebuah kondisi antar negara atau lintas negara dapat melakukan suatu hubungan ekonomi melalui ekspor maupun impor. 4 golongan ekonomi terbuka, yaitu sektor rumah tangga, yaitu sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua yaitu sektor perusahaan, yaitu sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Nah, untuk golongan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Bri Delita. Kepadanya kami persilakan. 4 golongan perekonomian terbuka, 2 diantaranya adalah sektor pemerintah atau government sector, yang dimana memiliki kewenangan dalam dunia politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Dan yang kedua adalah sektor luar negeri, yang dimana itu sektor ini lebih ke perekonomian dunia, dimana perekonomian dunia itu melakukan transaksi seperti ekspor dan impor. Faktor penyebab terjadinya perekonomian terbuka: 1. Perbedaan dalam tingkat kelangkaan. 2. Perbedaan dalam faktor produksi. 3. Perbedaan dalam kemampuan untuk berproduksi. Dan yang keempat, keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Faktor penentu terjadi impor: 1. Dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Kedua, semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi impor yang akan dilakukan. Ketiga, inflasi. Dan keempat, kemampuan menghasilkan barang yang lebih baik. Selanjutnya, faktor penentu terjadinya ekspor. Yang pertama adalah barang yang dihasilkan dibutuhkan oleh negara lain. Kedua, menciptakan barang yang mampu bersaing dengan pasar luar negeri atau pasar internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fajrilia Berliana dengan nomor NIM 191010550584. Lalu berikutnya mengenai siklus aliran pendapatan perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Nah, dari gambar tersebut kita bisa lihat nih ciri-ciri dari aliran pendapatan perekonomian terbuka, di mana rumah tangga mendapatkan aliran pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga dan keuntungan, serta pendapatan yang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa, membayar pajak, membeli barang impor, dan juga menabung. Dari aliran rumah tangga, uang keluar digunakan untuk membayar impor, juga ke sektor perusahaan di mana pembayaran atas ekspor. Selanjutnya, pengeluaran penanaman modal untuk membeli barang dan juga peralatan modal dari sektor perusahaan. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan ini untuk membeli kebutuhan administrasi dan juga belanja untuk investasi pemerintah. Nah, terjadinya ekspor dan impor dalam aliran perekonomian terbuka ini terjadi jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, namun barang dan jasa itu harus melebihi produksi yang diperlukan di dalam negeri terlebih dahulu, baru dia bisa mengekspor ke negara lain. Maka dari itu, jika ekspor terus meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat juga. Dalam keadaan ini, selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional negara tersebut.
Nah, sedangkan pada proses impor, ada faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri suatu negara, yakni di mana kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Nah, setelah diperhatikan dari gambar yang sebelumnya, kita bisa lihat ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka ini, di mana rumah tangga mendapat aliran pendapatan berupa gaji, sewa, bunga, keuntungan dan pendapatan yang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa, membayar pajak, mengimpor atau membeli barang impor, dan juga menabung di bank. Nah, selanjutnya mengenai konsep keseimbangan perekonomian 4 sektor, di mana tingkat pendapatan dengan cara menghitung konsumsi ditambah dengan investasi, ditambah perekonomian pemerintah, ditambah dengan hasil ekspor dikurangi oleh impor. Atau bisa juga dengan investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah dengan ekspor sama dengan tabungan ditambah pajak ditambah dengan impor. Baiklah, kesimpulan pada presentasi kali ini adalah perkembangan perekonomian suatu negara tidak akan terlepas dari perkembangan ekonomi internasional. Nah, suatu negara itu akan selalu tergantung pada perekonomian asing. Kenapa? Karena tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu negara dapat disediakan sendiri oleh perekonomian domestik. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.